Mahkamah Konstitusi melarang sepenuhnya tempat ibadah dipakai untuk kegiatan kampanye. Pelarangan ini dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang potensial terjadi agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan bereaksi terhadap isu berkaitan dengan politik, identitas, etnis, dan agama. Mahkamah Konstitusi juga sudah mengubah norma terkait yang ada pada pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Awalnya pasal tersebut hanya melarang penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun di bagian penjelasan pasal yang sama, ada pengecualian yang berbunyi fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Lalu bagaimana penegakan hukumnya? Mengawal larangan kampanye di rumah ibadah. Kita akan membahasnya bersama Ketua PWDMI Provinsi Sumatera Selatan, Dr. K.A.H. Bukhori M.Hum, dan dosen hukum administrasi negara dan peneliti Pusat Studi Pusako Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi. Pendengar, Anda juga bisa menyampaikan opini atau jika ada yang ingin ditanyakan silakan hubungi kami di line telepon 021 586 9000 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811806543. Anda juga bisa menyaksikan langsung diskusi ini melalui jejaring sosial media Radio El Sinta di YouTube, Facebook maupun Instagram Radio El Sinta. Ya, pendengar, kita saat ini sudah bersama Ketua DPW DMI Provinsi Sumatera Selatan, Dr. K.A.H. Bukhori. Halo, selamat siang Pak Bukhori. Selamat siang. Iya, dan sudah ada juga dosen hukum administrasi negara dan peneliti Pusat Studi Konstitusi Pusako Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi. Selamat siang Pak Beni. Selamat siang, Mas. Iya. Sehat selalu. Pak Bukhori, Pak Beni, ini sudah sampai sejauh mana ya kira-kira sosialisasi yang dilakukan untuk sampai menyentuh ke akar rumput? Karena kita tahu di pemilu 2019 lalu masih kita temui ada, ya tidak banyak mungkin, masih ada praktek-praktek khotbah di tempat ibadah yang bermuatan kampanye. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terima kasih Mas. Pertama saya ingin menekankan dan juga mau menyampaikan apresiasi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu yang kemudian menerangkan dan juga menegaskan bahwa peserta pemilu itu dilarang secara tegas untuk berkampanye terutama di rumah ibadah dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Tentu ini harus menjadi refleksi dan perhatian bagi kita bahwa apa yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi tentu saja harus ditindaklanjuti. Bagaimana semua stakeholders, termasuk di sini adalah badan pengawas pemilu, baik itu di level nasional dan juga di level daerah, itu betul-betul bisa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau kita melihat bahwa sosialisasi terkait dengan bagaimana mengawal pelaksanaan persiapan pemilihan umum, terutama di fasilitas-fasilitas umum dan juga tempat ibadah, ini tentu saja masih belum efektif. Karena kita masih banyak melihat bahwa banyak sekali tindakan-tindakan yang dilakukan oleh peserta pemilu yang masih berada di luar kontrol Bawaslu. Dan kita tentu saja menyadari bahwa untuk akses kita melakukan pengawalan terhadap setiap tindak tanduk peserta pemilu di tempat ibadah ini tentu saja masih sangat belum bisa terjangkau secara masif, karena kita bisa menyadari bahwa sangat banyak sekali tempat-tempat ibadah, baik itu di masjid, gereja, lalu di tempat-tempat ibadah lainnya yang tidak bisa terkontrol dengan baik. Tentu kita perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Karena secara aparatur, Bawaslu tentu saja tidak bisa sampai menjangkau hal yang demikian. Kita tentu bisa memberikan semacam arahan dan juga sosialisasi kepada masyarakat
bahwa setiap tindak tanduk yang dilakukan oleh peserta pemilu di tempat ibadah, bila mana sudah masuk ke dalam tahapan masa kampanye, ini juga sudah harus ditindak. Dan masyarakat diminta untuk lebih kritis melihat hal demikian. Bahkan kapan perlu, ketika terjadi hal yang demikian, masyarakat bisa kemudian memotret ataupun mengambil foto di tempat ibadah tersebut dan mengirimkan ke Bawaslu. Nah, pertanyaannya adalah sudah sejauh mana masyarakat bisa lebih kritis untuk melihat kondisi yang demikian? Karena kita bisa mengetahui bahwa tidak banyak misalnya masyarakat kita itu yang mengetahui batasan-batasan kapan seseorang atau peserta pemilu itu melakukan tindakan kampanye di tempat ibadah. Karena banyak sekali misalnya modus-modus yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk menggunakan fasilitas ibadah menyampaikan kampanyenya, meskipun itu secara tidak langsung. Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, apa batasan-batasan kapan peserta pemilu itu melakukan kampanye di tempat ibadah. Nah, dan apa tindak lanjut yang dilakukan masyarakat sehingga laporan itu bisa sampai ke Bawaslu. Hal demikian juga harus dilakukan oleh Bawaslu. Bawaslu di sini sebagai lembaga aparatur pengawas pemilu harus betul-betul memberikan semacam sosialisasi kepada peserta pemilu bahwa apa yang dilakukan oleh peserta pemilu ketika berada di fasilitas umum ataupun tempat ibadah akan dilakukan semacam penegakan hukum, dan ini tentu saja masuk ke pelanggaran administrasi. Kita mengetahui bahwa sangat banyak sekali ya jenis-jenis pelanggaran, dan apa yang dilakukan terhadap peserta di tempat kampanye itu di fasilitas ibadah ini harus tentu saja ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang berlaku dengan pelanggaran administrasi sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu. Bahkan kalau perlu ini harus disanksi tegas, karena fasilitas ibadah itu harus dijadikan tempat untuk untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beribadah. Kita dalam hal ini kita bukan dalam rangka memisahkan antara fungsi negara dan juga fungsi agama, tapi dalam rangka untuk menertibkan bagaimana agar peserta pemilu itu bisa menjalankan persiapan pesta demokrasi dengan nilai-nilai kearifan dan juga nilai-nilai demokrasi yang baik, sehingga tidak terjadi kampanye-kampanye negatif yang ada di fasilitas ibadah dan juga fasilitas umum lainnya. Saya kira itu. Baik, Pak Beni. Sekarang Pak Bu Hori, bagaimana sejauh ini Dewan Masjid Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan mensosialisasikan aturan ini? Terima kasih. Langkah yang kita lakukan terkait dengan pelarangan untuk tempat ibadah sebagai tempat kampanye itu sudah dimulai dari pimpinan pusat Dewan Masjid Indonesia dengan himbauannya tertanggal 29 September 2023. Ada 4 poin penting yang kita sudah lakukan himbauan. Yang pertama, agar masjid, mushola itu surau dan langgar dijaga fungsinya sebagai tempat ibadah dan pembinaan ketakwaan yang steril dari kepentingan politik. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, agar lingkungan masjid, mushola, surau dan langgar dibersihkan, disterilkan dari segala bentuk atribut maupun alat peraga kampanye. Lalu yang ketiga, agar masjid, mushola, surau maupun langgar dijadikan tempat berhimpunnya umat secara inklusif, yang netral, aman, menyejukkan, mendamaikan, dan mempersatukan. Lalu yang keempat, agar Islam dan semua pihak mewaspadai, menolak tegas penggunaan politik identitas, isu-isu negatif, black campaigns, dan informasi bohong, hoax. Nah, ini yang kita sampaikan dari pusat, dan kita juga melakukan diskusi pada hari Sabtu kemarin, diskusi dengan juga pimpinan daerah se-Sumatera Selatan. Kita sudah lakukan itu bersama Bawaslu Sumatera Selatan dan KPU Sumatera Selatan. Yang akhirnya ada kesepakatan juga untuk meneruskan ini sebagai langkah edukasi. Ya, langkah edukatif ini kita lakukan untuk masyarakat luas, karena masjid ini sangat rentan. Tempat ibadah yang rentan itu masjid, karena masjid ini tempat berkumpulnya
calon-calon konstituen dan peserta pemilu di dalamnya dengan berbagai modus yang sementara waktu ini sebelum tanggal 18 November ini memang banyak dilakukan sebagai sarana untuk sosialisasi bagi peserta pemilu, ya, baik itu perorangan maupun partai di dalamnya. Walaupun tidak menyebutkan harus memilih apa, tapi dia datang, hadir, dan bisa jadi melakukan sosialisasi secara tidak langsung di masjid-masjid yang ada. Jadi ini bukan data yang memang yang realitas yang kita temui di masjid-masjid kita, di sekitar kita. Nah, ini mudah-mudahan dapat dipahami ke depan agar juga sinergitas antara dan masjid ini dengan Bawaslu khususnya ini dapat terjadi dengan baik. Karena berdasarkan pasal 280 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, memang ada sanksi yang sangat berat di situ. Bahwa kalau memang terjadi hal yang menjadikan masjid sebagai sarana untuk kampanye, jelas itu dilakukan, masuk unsur-unsur pidananya, maka itu sanksinya paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 20 juta rupiah. Nah, ini mungkin perlu kita secara gencar mensosialisasikan ini. Mudah-mudahan masjid khususnya itu sebagai tempat yang steril, sesungguhnya harusnya steril, itu dapat betul-betul terlaksana dengan baik. Apakah sanksi itu juga berlaku buat pengurus masjid, Pak Bukhori? Tentu, ini terkait yang bicaranya bisa jadi secara personal maupun institusional. Artinya secara personal yang melakukannya, mengkampanyekannya, dan kalau juga itu terlibat, ikut serta, bisa jadi ikut serta memberikan sarana bagi peserta untuk melakukan kampanye di masjid. Kalau ini tidak terbendung, bisa jadi pengurus masjidnya, takmir masjidnya bisa terlibat juga dalam kampanye seperti ini. Berkaca dari mohon maaf saya potong sedikit. Berkaca dari pemilu 2019 lalu ya, apakah praktek-praktek itu banyak terjadi di Sumatera Selatan, Pak Bukhori? Memang kalau bicara praktek ini sempat terjadi. Tentu terkadang ini modusnya agak lebih halus. Artinya banyak juga dai-dai kita, ya, pengurus masjid yang memberikan peluang untuk itu, sarana-prasarananya, lalu juga didukung oleh dukungan-dukungan baik moral maupun material. Tentu mungkin disikapi saja, tidak menyebutkan nama dan mengharuskan untuk memilihnya. Tapi tentu secara faktual sosok yang ditampilkan memang mengarah, agak mengarah saja. Artinya itu yang paling banyak yang kita temukan di lapangan. Baik Pak Bukhori, Pak Beni, kita kasih kesempatan pendengar ya buat bergabung di diskusi ini. Sudah ada Pak Okta di Cilengsi ini yang sudah bergabung sedari tadi. Halo, selamat siang Pak Okta. Assalamualaikum Bung Farma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Bukhori dan Pak Beni. Ambo orang awak Pak, sama kayak Pak Beni orang awak Ambo. Padang tapi lahir Jakarta. Jadi gini, orang Sabulunto Ambo. Siap. Orang Sabulunto. Jadi gini, kita udah menuju negara sekuler. Saya bilang, kacau negara ini. Kenapa politik identitas nggak boleh? Saya orang Muslim, pasti milih orang Muslim. Saya orang Padang, kalau calon orang Padang, saya pilih orang Padang. Apa saya politik identitas? Negara ini berat Pak, kacau. Nggak boleh. Masjid itu Pak, sebenarnya zaman Nabi, pendidikan, tempat pendidikan, politik. Apakah kita mau mengkotakan? Nggak boleh di situ. Aneh negara ini. Mau dibawa kemana negara ini? Pemisahan negara dengan agama. Politik dengan agama, nggak boleh. Apa nggak boleh ngomongin, lu pilih siapa di masjid? Apa pemilu nanti? Gue milih ini, nggak boleh di masjid. Aneh negara kita. Mau jadi negara sekuler, kita kayak Turki dulu. Apa maksudnya ini? Nggak jelas. Kalau saya jujur apa adanya, saya orang Muslim. Pasti milih orang Muslim. Apakah saya identitas? Saya punya identitas. Saya Muslim, orang Minang. Apa salah saya? Setiap orang punya identitas. Dan persatuan dibentuk dari semua identitas. Itu baru bersatu. Jangan dipisah Pak. Jangan dibalik. Persatuan itu terbentuk dari berbagai macam identitas. Boleh identitas itu. Harus ada. Apa? Nggak ada orang identitas. Masa orang nggak punya identitas? Orang mana lo? Nggak ada gue. Orang mana? Nggak mungkin. Agama pun gue nggak ada. Nggak mungkin. Jadi nggak masalah identitas. Kebijakan ini salah Pak. Boleh aja mau ceramah di Malik apa kan masing-masing. Nah, jadi sekali lagi kacau ini negara ini udah menuju kehancuran, negara gagal. Makasih Bung Farma. Baik.
Terima kasih Pak Okta tadi di Cilengsi. Ini juga sudah ada pesan WhatsApp yang masuk dari Pak Ahmad Suwarno. Saya coba bacakan saja ya. Ada katanya, orang Indonesia ini senang ribet dan senang membuat peraturan untuk dilanggar. Dalam demokrasi yang sehat, sudah bebaskan saja, tidak usah dibatasi. Orang juga sudah dewasa karena zaman Rasulullah dulu masjid itu sentral pemerintahan. Oke, kita mulai dari Pak Beni dulu. Bagaimana tanggapan Anda Pak Beni? Ya, makasih Bapak-Bapak serta yang sudah memberikan komentar terhadap apa yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama, tentu kita dalam berdemokrasi ya, terutama dalam kita mengikuti pelaksanaan pemilu umum, tentu kita tidak terlepas dari rambu-rambu. Bagaimana agar Halo Pak Beni, agak terputus. Pak Beni? pelaksanaan pemilu itu sesuai dengan prinsipnya. Itu apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi hari itu. Halo ya? Iya, agak terputus-putus Sudah Pak jelas, Beni. Mas? Aha. Nah, sekarang Halo? sudah jelas. Bisa diulangi lagi tadi sedikit, ada yang terlewat mungkin. Oke, baik, saya ulang lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah memberikan komentar terhadap apa yang sudah kita sampaikan tadi. Pertama, tentu kita dalam berdemokrasi dan juga dalam melaksanakan pemilihan umum, kita tentu tidak terlepas dari rambu-rambu. Apa yang disampaikan oleh konstitusi berdasarkan prinsip uber dan jurdilnya itu harus kita cerminkan di dalam pelaksanaan berdemokrasi tersebut. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini merupakan suatu hal yang terobosan yang sangat baik ya, bahwa kita menginginkan bahwa pelaksanaan pemilu ini agar bisa berjalan dengan jujur dan adil. Nah, jujur dan adil. Tentu ketika negara ingin mengatur bagaimana nantinya pelaksanaan pemilu itu bisa jujur dan adil, tentu harus ada lokus-lokus bagaimana peserta pemilu itu bisa melaksanakan kampanyenya di ruang-ruang tertentu. Tidak bisa kemudian ada ruang-ruang terpisah bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Nah, itu sebabnya ada ruang-ruang yang perlu dikecualikan agar tidak terlepas dari penyelenggaraan konflik kepentingan yang ada, relasi antara masyarakat dengan peserta pemilu. Kita bisa menyadari bahwa politik identitas yang ada di Indonesia hari ini itu sudah sangat melelahkan ya. Bagaimana antara hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, agama yang satu dengan agama yang lain, suku satu dengan suku yang lain, itu seringkali menimbulkan kerusuhan. Sehingga kita perlu kemudian memberikan ruang-ruang tertentu bagi peserta pemilu untuk melakukan kampanye. Nah, ini bukan dalam rangka untuk kita ingin memisahkan negara dengan agama, tidak. Tapi kita semata-mata dalam rangka melaksanakan pemilu itu secara jujur dan adil. Nah, itu sebabnya kita ingin bahwa politik identitas itu harus kemudian kita minimalisir sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya, kita bisa melihat bahwa banyak peserta-peserta pemilu kita yang juga tidak berasal dari kalangan-kalangan penceramah atau misalnya pendakwah, ya. Tapi kita tentu harus mengatur itu sehingga masyarakat pun bisa memahami bahwa ketika dia nanti ada usulan-usulan terhadap program kerja lalu disampaikan di tempat masjid ataupun mushola, nah ini tentu harus kemudian kita telaah kembali. Jangan sampai ini justru akan justru ini akan melakukan semacam yang dengan pecahan antara kaum yang satu dengan lain. Kita ingin menghindari itu saja sehingga harus ada lokus-lokus tertentu yang bisa memperbolehkan peserta pemilu dalam melaksanakan kampanye. Tidak ada niat untuk kemudian memisahkan antara negara dengan juga agama. Baik. Kalau Pak Buhori bagaimana tanggapannya Pak Buhori? Tentu kalau bicara tadi pemisahan itu terlampau jauh kita berpikir demikian. Ini dipastikan bahwa niatan ini jangan timbul saja konflik interest di masjid. Karena di masjid ini banyak kepentingan. Alangkah baiknya kalau memang akan bicara politik praktis terkait dengan pilihlah saya, pilihlah partai saya dan sebagainya, tentu ada baiknya di luar masjid lah itu dilakukan.
Masjid tetap juga bicara politik, tapi politik yang normatif. Artinya memberikan edukasi kepada umat agar bagaimana cara berpolitik yang etis, yang sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan, dan tentu tidak melanggar juga aturan negara. Itu kita sampaikan juga. Jadi tidak ada niatan jauh yang itu, paling tidak ada kata kuncinya. Kita menghindarkan diri dari konflik interest di masjid. Karena masjid banyak kepentingan, banyak juga konstituen, banyak juga peserta pemilu yang ada di dalamnya. Agar timbul kenyamanan di masjid itu untuk lebih fokus pada ibadah mahdhah, ya. Fokusnya. Terima kasih. Luar biasa jawabannya Pak Buhori. Pak Buhori ini sudah mengantri beberapa pendengar juga yang ingin bergabung bersama kita di diskusi ini. Ada Bapak Sunarno di Cikarang, lalu ada Pak Saiful di Depok, dan Pak Putra di Sumatera Utara. Kita mulai dari Pak Sunarno dulu di Cikarang. Halo, selamat siang Pak Sunarno. Selamat siang Elvida, selamat siang narasumber semua. Mohon maaf, kalau saya secara pribadi sangat tidak bersepakat kalau masjid itu hanya dibolehkan untuk ibadah mahdhah saja. Itu keliru sekali, keliru besar gitu ya. Karena kenapa? Ajaran agama itu menyeliputi seluruh kebutuhan hidup. Dari mulai dia bangun sampai dia tidur lagi, termasuk urusan pengelolaan negara. Itu ada di dalam ajaran agama, jadi tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, agama, suku, ras itu sesuatu yang melekat dalam individu setiap makhluk hidup, nggak bisa dipisahkan. Menurut saya, caranya itu bukan membatasi orang tidak boleh bicara politik di masjid, itu melanggar hak. Menurut saya melanggar hak sebagai manusia Indonesia yang punya lindungan hukum, dia boleh mengamalkan agamanya di negeri ini gitu ya. Jadi yang jadi soal itu bukan di dalam masjidnya sebetulnya. Yang jadi soal itu bukan karena politik identitasnya sebetulnya yang harus diatur. Yang jadi soal adalah black campaign. Jadi black campaign ini yang ceramahnya menghujat, menuduh-nuduh, memfitnah, yang itu yang tidak boleh. Tetapi kalau ngomongin politiknya di masjid, hal-hal yang bagaimana sih konsep politik menurut Islam, itu hak setiap orang untuk menyampaikan ajaran agama, boleh. Bagaimana sih cara memilih pemimpin menurut konsep ajaran Islam, itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah menyalahkan orang, memfitnah orang, black campaign, itu yang nggak boleh. Kalau saya seperti itu. Jadi kalau negara sampai mengatur di masjid tidak boleh ngomongin politik, itu udah melanggar hak menurut saya ya. Hak warganya yang dilindungi oleh konstitusi, gak boleh. Itu pelanggaran. Kenapa? Orang-orang yang menuduh politik identitas, dianya sendiri yang melakukan politik identitas. Coba cermati, kita ini kan masyarakat bukan orang bodoh gitu ya. Ngomongin politik identitas itu nggak baik, tapi pada hari pelaksanaannya memilih orang wakilnya yang beridentitas keagamaan, kan gitu ya. Seperti Pak Ma'ruf Amin, itu kan dipilih karena politik identitas kalau menurut saya ya. Nah jadi kita harus cerdas. Kita yang tidak boleh itu mendiskreditkan, memfitnah, black campaign lah. Itu yang tidak bolehnya. Kita sudah tapi tangkap kalau, intinya, Pak Sunarno. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Buhori bahwa berbicara terkait politik ya boleh saja di masjid, tapi yang tidak boleh ya itu tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sunarno. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Mohon maaf Pak Sunarno, saya potong. Kita ke Pak Saiful di Depok. Halo, selamat siang Pak Saiful. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Ya, saya mau tambahkan aja, tadi memang udah panjang lebar berceritakan dari Pak Soekarno tadi. Nah, jadi memang harus hati-hati dalam masalah ini. Karena apa? Karena seperti katakanlah kalau bicara masjid kan kita bicara umat Islam ya. Dan umat Islam itu sudah ada aturan yang jelas gitu. Bahkan di dalam kitab sucinya. Itu memang dibicarakan dengan detail Mas. Bagaimana memilih pemimpin, harus yang bagaimana. Jadi supaya apa? Supaya nanti begitu jadi ini bagus dia ini. Jadi memang kalau hal ini dilarang bahaya nih Pak. Jadi harus hati-hati karena ini
sebelum Bapak buat peraturan di dalam kitab suci kami ini sudah ada semua, dan itu detail, Mas. Detail itu ditekan sedemikian rupa. Jadi jangan sampai nanti salah kaprah, mau rencananya mau ini bagus ini, tapi nanti ujung-ujungnya bahaya nih, nanti akan ada orang yang bilang kalau gitu ya coret aja itu ayat-ayat kitab suci. Itu aja, terima kasih. Baik. Lanjut ke Pak Putra di Sumatera Utara. Selamat siang Pak Putra. Assalamualaikum Bang Penyiar dan kedua Pak narasumber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Putra. Pertama Pak ya, tadi kita mungkin masyarakat yang kurang bisa membedakan mana larangan keras, mana yang arahan sosialisasi atau himbauan ya. Ketika terjadi pelanggaran mungkin bentuk narasi apa mungkin yang disusun KPU kita juga belum jelas diksi-diksinya gitu ya kan, narasi-narasinya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, poin kedua, bagaimana dari MUI, Kementerian Agama, lembaga pendidikan keagamaan kita juga di akar rumput, di basis Ormas NU itu ada kesepahaman ya, nota kesepahaman bersama, gerakan bersama untuk pemilu yang damai, pemilu yang mengapakan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, semangat-semangat Islam yang seperti itu yang harus lebih diinikan Pak. Artinya karena 18 partai ini kan semua ada partai nasionalis, harus mengapakan tujuan itu. Terakhir Pak, kalau KPU Bawaslu sebagai perangkat negara dalam hal ini independen, ada punya keluarga dan anak ikut mencalonkan, netralitas di perangkat ini juga harus jelas. Ruang geraknya, SOP-nya, bahkan TNI ASN pun diajak untuk netral. Jadi kalau ketiga pertanyaan ini bisa mohon izin kedua dari Bapak narasumber, apapun ceritanya, mau politik identitas, black kampanye, money politik, dan yang lainnya itu gerakan secara instan, menghalalkan segala cara, itu dapat diminimalisir. Asal bunyi kalimatnya dari setiap undang-undang KPU, nota kesepahaman tadi, fakta integritas tadi, kita sama-sama sepakati dan tanda tangani bersama di jiwa, hati, dan pemikiran kita, supaya kita menjadi contoh negara Islam yang moderat, Islam yang berdemokrasi baik, Islam yang mayoritas, rahmatan lil alamin, seperti yang dicita-citakan Nabi pada kita untuk generasi 2023 ini. Demikian Bang, Pak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Putra tadi di Sumatera Utara. Pak Buhori, Pak Beni, bagaimana ini? Ada dua penelpon lagi yang sudah mengantri. Kita kasih kesempatan dulu ya. Ya, silakan. Ada Pak Teguh di Tangerang dan Pak Sony di Cibinong. Selamat siang Pak Teguh, langsung singkat aja Pak. Assalamualkum Mas Parma. Waalaikumsalam. Tangerang, Cengkareng ya. Di Cengkareng ya? Cengkareng, Jakarta Barat, oke. Jadi begini, dengan siapa Pak KPU, dengan siapa itu saya bicara. Jadi maksud saya begini, ini kan calon capres ini kan ada 3 orang Islam semua. Maksud saya masyarakat pun juga Bapak jangan mau diobok-obok oleh masyarakat. Kenapa? Ini kampanye mereka itu lagi sholat Jumat, jangan dibilang kampanye. Beda dong kampanye dengan sholat Jumat. Nanti ada 3 capres ini sholat Jumat dibilang kampanye. Itu jangan tidak benar. Jangan mentang-mentang orang sholat Jumat dibilang kampanye, ya. Nanti ada calon capres ini 3 orang ini nanti ada sholat Jumat umpamanya, nanti dibilang itu kampanye. Jangan salah anggapan. Itu orang sholat Jumat, jangan dibilang kampanye. Beda kampanye dengan sholat Jumat. Itu terima kasih dari saya. Baik, Pak Teguh, singkat tadi dari Cengkareng. Pak Sony di Cibinong, halo, selamat siang Pak Sony. Ya, selamat siang Pak. Izin saya cuma sedikit memberikan literatur sejarah bahwa negara ini memiliki kesepakatan bersama untuk menjadi negara demokrasi itu diawali dari masjid. Karena di masjidlah manusia ini mengenal yang mana pemimpin, yang mana bukan pemimpin, yang mana imam, yang mana makmum. Di masjid inilah diperkenalkan hakikat dan filosofi merdeka. Di masjid ini juga dikenalkan ilmu pengetahuan dan ilmu ekonomi. Jadi apabila ada sekarang usulan-usulan dilarang berbicara politik, bahwa Belanda ini bisa hengkang dari Indonesia karena pergerakan politik di dalam masjid, pergerakan masyarakat persatuannya dan memiliki kemampuan untuk bersama, memiliki satu etikat itu di dalam masjid. Kalau di dalam masjid itu disembunyikan hak-haknya untuk mendidik masyarakat, mengenal politik, berbicara politik, negara ini akan kehilangan cahaya
di mana demokrasi itu harus berjalan sesuai dengan realnya. Jadi saya menyarankan kepada semua para founding father, pemimpin di negeri ini, jangan lupakan sejarah. Jangan meninggalkan sejarah. Kalau misalnya ada oknum yang melakukan kesempatan yang dia miliki berbicara soal politik yang tidak sesuai aturan, itulah aturan yang harus dibuat sesuai dengan keinginan daripada KPU. Tapi jangan dibekukan hak-haknya sebuah agama, mengembangkan pola pikir, mengembangkan jiwa demokrasi masyarakatnya, bahwa itu memang sudah tercetak, terproduk, sudah lebih dari 1000 tahun. Bahwa Indonesia ini ada, termasuk peranan di dalam masjid ini, memiliki andil. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Sony di Cibinong. Kita mulai dari Pak Beni dulu ya. Pak Beni, ya. Sebenarnya bagaimana sih aturan perundang-undangan itu? Apakah memang sudah penjabarannya sudah sampai detail seperti yang ditanyakan oleh Pak Putra di Sumatera Utara tadi? Ini kan masih, kalau kata Pak Putra tadi, belum jelas nih diksi-diksinya, aturannya itu seperti apa nih? Apakah memang sudah mencakup itu semua? Tadi ada hubungannya dengan pertanyaan Bapak Sunarno di Cikarang. Boleh bicara politik karena memang di agama juga, di kitab suci juga memang diajarkan kita untuk itu, untuk agama Islam. Yang tidak boleh itu black campaign, ya kan? Nah, ini bagaimana ini Pak Beni melihat ini? Ya, pertama saya mau mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu dan juga beberapa putusan MK terkait dengan larangan-larangan kampanye itu saya kira sudah cukup jelas memberikan tafsir seperti itu. Sekarang persoalannya adalah apa batasan-batasan bagi peserta pemilu itu dalam berkampanye. Nah, itu kan tidak bisa kemudian diatur di level undang-undang ataupun putusan MK yang menjelaskan hal demikian. Tentu ini harus ada level di peraturan KPU ataupun peraturan Bawaslu yang kemudian bisa menjelaskan bagaimana standar ataupun parameter kampanye negatif ataupun black campaign itu seperti apa. Itu satu soal non lokusnya. Nah, lalu soal lokus, soal tempat, saya kira Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Pemilu yang kemudian dipertegas dalam putusan MK terhadap pasal 280 itu, saya kira ini sudah sangat baik ya. Ada larangan-larangan ataupun terhadap sebuah tempat-tempat bagi peserta pemilu dalam berkampanye. Saya beberapa yang disampaikan oleh Pak Sunarto tadi setuju bahwa tempat ibadah seperti masjid ataupun musola itu adalah tempat, tidak hanya tempat ibadah saja, tapi tempat bagaimana kita bisa menuangkan pikiran masing-masing terhadap kondisi negara ini, kondisi perpolitikan. Tapi tentu kita harus ada batasan sejauh mana perbincangan dan diskusi kita terkait dengan perpolitikan Indonesia ini. Jangan sampai nanti justru tempat ibadah itu dijadikan lahan untuk melahirkan potensi pemicu emosi ataupun konflik di masing-masing kelompok masyarakat. Ini yang kemudian kita harus hindarkan. Bukan kemudian ingin menutup keran bagi masyarakat untuk berdiskusi terhadap dunia perpolitik, tidak, tapi tentu kita ingin agar pemilu ini bisa berjalan dengan aman, nyaman, damai ya. Tapi kita harus melihat apa manfaatnya, apa mudaratnya. Kalau kita melihat manfaatnya sudah jelas bahwa tempat ibadah akan bisa menjadi tempat kita saling berdiskusi, menuangkan pikiran. Tapi tentu harus ada landasannya juga, harus ada pemisahan juga, dan juga parameter yang jelas juga. Kapan misalnya peserta pemilu itu melakukan kampanye. Nah, itu yang saya kira belum diatur sedemikian rupa. Nah, di sini nanti kita minta Bawaslu untuk memberikan kriteria ataupun parameter sejauh mana peserta pemilu itu melakukan tindakan kampanye-kampanye di tempat ataupun fasilitas ibadah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentu kita harus memberikan sosialisasi yang sangat arif kepada masyarakat. Jangan sampai nanti masyarakat justru terprovokasi ya
justru terprovokasi dengan ajakan-ajakan peserta pemilu yang ingin melakukan kampanye di tempat ibadah. Karena masyarakat kita hari ini ya dengan ajakan-ajakan ataupun dengan keinginan-keinginan untuk melakukan kampanye dengan adanya imbalan-imbalan. Nah, ini masih sangat sering sekali masyarakat kita terperdaya dengan hal itu. Nah, saya kira masyarakat harus kritis, masyarakat harus tahu kapan peserta pemilu itu melakukan kampanye. Justru kita juga harus memberikan sanksi yang tegas kepada apakah itu peserta pemilu ataupun orang yang memfasilitasi tempat fasilitas ibadah itu, sehingga nanti Bawaslu bisa menindak tegas bagaimana tindakan-tindakan kampanye di tempat ibadah. Saya kira tidak ada persoalan. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa tidak ada upaya negara untuk memisahkan antara negara dengan agama dalam rangka kita berdemokrasi. Ini semata-mata untuk melihat ya tempat ibadah itu sebagai tempat tempat bagaimana kita memiliki makna dan juga nilai-nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Kita menginginkan tentu saja menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye yang itu sangat berpotensi melahirkan emosi ya ataupun kontroversi, konflik kepentingan seperti Pak Bukhari bilang tadi yang akan merusak nilai-nilai agama kita. Di sana letak mudaratnya kampanye di fasilitas ibadah itu dilarang. Saya kira itu. Baik. Pak Bukhari, bagaimana Dewan Masjid Sumsel? Apakah sosialisasi yang dilakukan sedetil ini seperti yang diharapkan bapak-bapak yang sudah menelpon tadi, seperti tadi Pak Teguh di Cikarang yang sepertinya terlalu khawatir kalau peserta pemilu untuk sholat Jumat aja nanti dicurigai melakukan kampanye, padahal kan tidak semengkhawatirkan itu sebetulnya aturannya. Apakah sampai sedetil itu juga sosialisasi yang dilakukan kepada pengurus-pengurus masjid di Sumsel? Pak Bukhari. Kita sudah melakukan di antaranya FGD, forum group discussion dengan Bawaslu dan juga KPU. Dan kita minta juga kepada Bawaslu untuk membuat poster-poster yang jelas mana-mana yang memungkinkan, yang tidak dibolehkan untuk dilakukan kampanye itu. Modelnya bagaimana? Ini sudah ditunggu oleh beberapa ditunggu oleh Dewan Masjid dan juga masjid-masjid kita. Artinya justru dia harus disampaikan itu yang tidak bolehnya. Kalau yang boleh selama ini kita sudah lakukan. Kewajiban kita untuk menyampaikan politik Islam di masjid, bagaimana berpolitik secara Islami, ya. Bagaimana cara menentukan pemimpin yang memang sesuai dengan ajaran Islam, sudah lakukan itu. Artinya kita tunggu ini kepada lembaga-lembaga yang terkait dengan politik ini. Bawaslu khususnya yang mana yang tidak boleh dilakukan. Itu mungkin kalau dalam bentuk poster itu lebih jelas. Oh, itu jelas. Masyarakat. Atau bagi-bagi duit itu kan jelas ya. Yang praktis. Nah, kita juga melarang itu yang politik praktis, justru melarang itu. Jadi kita minta juga kepada lembaga Bawaslu. Bawaslu ini kan sekarang ini di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu muka-muka baru sekarang ini. Terkadang perlu juga kita melakukan sharing pendapat ya untuk penyesuaian. Jangan sampai nanti ada putusan-putusan yang tidak kita inginkan. Lalu KPU di tingkat provinsi ini perlu kita sampaikan juga. Sekarang masih dalam proses seleksi, belum final yang untuk pemilu yang ke depan ini. Jadi KPU sekarang ini KPU yang memang nanti akan degradasi untuk melakukan pemilu 2024. Artinya masih dalam proses. Ini juga yang kita minta kepada lembaga yang berwenang untuk agak cepat ini persoalannya. Lebih-lebih sekarang ini menjelang tanggal 18 November itu 28 November ya untuk pelaksanaan kampanye itu sudah dekat. Jadi agak cepat lah sedikit untuk dilakukan kelembagaan ini untuk betul-betul yang definitif ya, agar nanti diskusi kita betul-betul intensif dan betul-betul mereka inilah yang nanti akan menjalankan roda aturan main yang
yang sesuai untuk kita jalankan ke depan. Itu yang kita inginkan. Kalau untuk kampanye yang keras yang seperti tadi Pak Buhori sampaikan, apa pasang poster atau pakai bagi-bagi kaos atau logistik atau bahkan bagi-bagi uang, itu memang udah jelas aturannya ini. Ini kan yang susah nih, yang tipis-tipis ini nih. Nah, bagaimana bisa memfilternya ini? Bagaimana memfilternya? Karena kan selama ini kalaupun ada yang ikut protes, ada yang menyalahgunakan masjid, malah yang protes, yang malah diusir. Ada tuh katanya videonya yang protes malah diusir atau malah dibully. Bagaimana kira-kira memfilternya nih, Pak Buhori? Kita pun sudah melakukan himbauan. Kalau menyangkut misalnya nanti akan ikut kontestasi pemilu di pimpinan wilayah atau pimpinan pusat sampai tingkat yang terendah di dalam masjid, agar nanti ketika ikut kontestasi mereka menonaktifkan diri, mengajukan surat penonaktifan untuk di organisasi itu. Berikut juga kita himbau kepada pengurus-pengurus masjid yang memang mencalonkan diri atau menjadi tim ses agar tidak artinya mungkin sementara waktu menonaktifkan diri, terlibat langsung dalam konteks dalam dakwah-dakwah di masjidnya. Artinya dakwah yang konteks ya orang melihatnya ini mengarah kepada salah satu kontestasi nantinya. Ini kontestan. Artinya ini yang perlu disikapi. Ini kearifan agar mereka lebih arif dan bijaksana. Karena kita tidak agak sulit kalau mau bebas betul, artinya seluruh kontestasi dibolehkan semua. Ya, untuk di masjid kalau mau bebas betul ini sebetulnya. Tapi kita tidak memungkinkan untuk bisa berlaku demikian. Jadi kita masih menginginkan agar masjid itu betul-betul damai, tenang, dalam beribadah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhahnya di masjid. Jadi ini sesungguhnya yang harus kita sikapi dengan bijak. Ya, jangan sampai kita timbul nanti berbagai persoalan di masjid dan justru terjadi perpecahan di masjid. Ini yang kita tidak inginkan. Baik, sudah ada penelpon lagi yang tersambung. Kita kasih kesempatan ya, Pak Beni, Pak Buhori. Ini ada Pak Henry di Bandung dan Pak Cukup di Surabaya. Kita mulai dari Pak Henry dulu di Bandung. Silakan Pak Henry. Selamat siang Elvinta. Selamat siang. Langsung Pak. Menurut saya ini cukup susah ya, mau dilarang-larang, mau dikeluarin peraturan resmi juga susah gitu. Nanti pelaksananya kalau emang ada sanksi, emang sanksinya seperti apa gitu. Saya memberikan input ya dari sisi non-muslim, saya Katolik. Saya warga negara Indonesia beragama Katolik. Ini capresnya tiga-tiganya kan muslim ya. Udah nggak akan bisa dibendung kalau menurut saya. Semuanya diserang, saling menyerang gitu. Kalau saya lihat ya. Ini input saya dari sisi non-muslim. Saya ngelihat Pak Ganjar muslim, Pak Ganjar dekat dengan ulama, mendekati ulama, dibilangnya caper. Mainin politik identitas. Pak Anies menggandeng Caimin, dibilangnya ini tujuannya untuk merebut suara NU. Pak Prabowo mendekati ini, dibilangnya ini. Jadi menurut saya memang seperti itu. Kan memang di sini kita negara mayoritas muslim. Pasti semua berusaha merebut suara muslim karena muslim kan terbesar gitu. Jadi kalau kami dari yang non muslim melihat, itu menurut kami udah biasa-biasa aja. Memang itu kan strategi untuk menang gitu. Kalau mau dilarang seperti apa? Menurut saya cukup susah. Di masjid dilarang ngomongin politik, saya rasa nggak bisa. Pasti terus nanti ngomongin gitu. Nah, karena biar gimana pun tiga-tiganya saling menyerang, saling diserang gitu. Nanti bilang wah si Pak ini diserang nih, dibilangnya mainin politik identitas. Nanti si Pak ini juga ntar sama kok, perlakuannya sama. Dan yang menyerang sama-sama muslim. Padahal itu kan kita semua saudara. Kalau kami melihatnya jadi bingung gitu, yang dari yang non muslimnya itu gitu. Dari kami, kok sampai gini gitu, sampai seperti ini gitu ya. Lah dibilangnya ini berusaha deketin NU, berusaha deketin Muhammadiyah dan lain-lain gitu. Kalau kami lihatnya kayak gitu, jadi kami udah nggak heran. Ya kami cuma berharapnya kalau emang mau menggandeng, berusaha ngedekatin, ya udah deketin, nggak masalah kok bagi kami. Misalnya Pak Anies mau deketin dari NU, makanya kan jelas gandeng Caimin. Kami ngelihatnya tuh nggak ada masalah gitu. Tapi jangan sampai black campaign, itu yang kami tuh benar-benar capek ngelihatnya gitu. Dibilangnya nanti kayak kemarin Pak Jokowi dibilangnya jelas muslim, dibilangnya bukan muslim. Itu kan juga kok sampai segitunya, itu yang kami tuh capek ngelihatnya gitu.
Mau Muslim mau apa kami nggak ada masalah kok, agama lain juga nggak ada masalah. Kan kita pengennya sama-sama negara maju. Cuma kalau saya melihat dilarang tuh menurut saya sudah cukup sulit karena semuanya pasti ujung-ujungnya menyerang dan merasa diserang seperti itu. Terima kasih. Oke, baik Pak Henry tadi di Bandung, menarik ini karena dari sudut pandang non Muslim. Kita ke Pak Cukup di Surabaya. Halo Pak Cukup. Dengan Pak Cukup pelawak Surabaya, Pak. Kalau saya setuju dengan keputusan MK ini, Pak. Karena apa? Keputusan MK ini tepat dan cerdas, Pak. Saya ulangi lagi, Pak ya. Keputusan MK ini tepat dan cerdas agar supaya tidak rame. Karena apa? Himbauan Menteri Agama tentang pengeras suara aja sampai sekarang rame, Pak. Menteri Agama loh, Pak. Menteri Agama ini kan imam kita, menghimbau agar supaya pengeras suara tidak keras-keras. Ini saja rame. Jadi makanya saya ulangi lagi bahwa keputusan MK ini tepat dan cerdas. Terima kasih dengan Pak Cukup pelawak Surabaya. Baik Pak Cukup tadi dan Pak Henry ya di Bandung. Kita ke Pak Beni. Pak Beni, ini menarik ini tadi Pak Henry di Bandung, dia melihat dari sudut pandang non Muslim. Ya susah ini kalau mau dilarang-larang gitu loh. Udahlah biarin aja gitu. Bagaimana Anda menyikapi pendapat dari Pak Beni maksud saya Pak Henry tadi di Bandung, Pak Beni? Ya. Ya, menarik apa yang disampaikan Pak Henry tadi ya. Karena memang kalau kita melihat dari kontestasi dan juga nomenklatur capres kita, itu kan ketiga-tiganya beragama Muslim. Dan tentu banyak orang mengatakan bahwa apa salahnya kemudian kita memberikan fasilitas kepada ketiga capres untuk bisa kampanye di tempat ibadah, katakanlah itu. Nah, itu kan tidak akan ada politik identitas yang akan menyerang antar agama di sana. Tapi menurut saya adalah kita bukan melihat dari aspek itunya, tapi kita ingin melihat dari aspek sosial. Masyarakat kita di Indonesia ini, kalau saya boleh mengatakan bahwa kalaulah sudah ada calon apakah itu gubernur, kepala daerah dengan antar kubu, itu sudah pasti akan saling menyerang, akan saling memburukkan. Nah, ketika itu kita lakukan di masjid ataupun di musola, katakanlah di tempat ibadah, itu kemungkinan akan terjadi polarisasi di sana, akan terjadi dualisme pendapat di sana, sehingga akan meruntuhkan kepercayaan seseorang dalam melihat bagaimana kita dalam berdemokrasi itu. Dan satu lagi, masyarakat kita itu kan sangat mudah terprovokasi ketika ada reaksi misalnya meskipun satu agama sekalipun, katakanlah misalnya ada perdebatan nanti antara grup Prabowo dengan grupnya Ganjar, meskipun sama-sama beragama Islam, paling tidak di tempat ibadah itu akan saling menampakkan apa keburukan-keburukan, apa kebaikan-kebaikan. Nah, tentu kita tidak menginginkan hal yang demikian. Ya, apalagi tempat ibadah itu kan kita bagaimana untuk menyucikan tempat ibadah ya. Nilai-nilai spiritual ada di sana. Kalau misalnya kita justru melahirkan polarisasi dan juga melahirkan konflik di tempat ibadah, ya itu juga tidak baik. Nah, tapi misalnya kalau kita berdiskusi bagaimana cara mencari pemimpin yang baik, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, saya kira tidak ada masalah. Tapi kampanye itu kan berbeda ya. Sharing agama itu berbeda. Tapi kalau kampanye, ada misalnya untuk ada kecenderungan peserta pemilu ingin kemudian memberikan pilihan terhadap orang-orang yang ada di tempat ibadah itu, nah itu sudah pasti melanggar. Dan wajib itu diberikan sanksi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu tersebut, dan sanksinya sangat tegas. Barang siapa yang kemudian peserta pemilu kedapatan untuk melakukan hal yang demikian, maka sanksinya ya bisa kurungan selama 2 tahun. Nah, ini tentu harus kita berikan sosialisasi itu kepada peserta pemilu. Begitu juga dengan masyarakat. Masyarakat tentu harus bisa lebih kritis dan juga harus melihat hal demikian.
Nah, sampai kita terpecah yang awalnya itu nyaman, damai ya, gara-gara ada apa? Katakanlah dalam satu hari itu ada 2 pasangan calon yang berebut untuk masuk kampanye di dalam fasilitas ibadah itu. Nah, ini kan jadi menimbulkan perpecahan di antara umat beragama. Kita bukan melihat dari identitas agamanya, tapi kita ingin melahirkan bagaimana pemilu itu bisa nyaman, aman, dan juga sehat ya dalam berdemokrasi. Saya kira itu, Mas. Baik. Pak Buhori, Ya. Di pengalaman pada pemilu lalu, pernah ada nggak sih terjadi di Sumatera Selatan terjadi polarisasi di masjid-masjid seperti yang dikhawatirkan beberapa pendengar tadi? Sebetulnya kalau kasusnya sampai sejauh itu, alhamdulillah itu tidak kita temukan sebetulnya. Sejauh itu ya, tidak kita temukan. Yang kita temukan justru misal saja ketika dalam proses kampanye ini terkadang misalnya ini kalaulah tidak melakukan penyebaran bahan kampanye kepada konstituen jamaah, kadang-kadang ada baju partai masuk masjid, ini duduk di halayak sholat Jumat, kan agak mengganggu ini. Karena baju partai itu ada juga pilihlah saya, pilihlah partai ini. Nah, ini kan agak mengganggu ini konsentrasi ibadah ini salah satunya. Karena yang fokus kita bicarakan ini adalah yang tidak diperkenankan itu kampanye, bicara politik praktis dalam konteks lebih mengucut lagi kampanye di masjid. Karena kampanye ini metodenya banyak. Ada pertemuan terbatas, ada juga pertemuan tatap muka dan dialog, dan juga ada rapat umum, ada penyebaran bahan kampanye kepada umum. Nah, ini bisa jadi kalau disebarkan di masjid ini sangat mengganggu ini. Masang alat peraga kampanye yang paling rentan itu di pagar masjid. Ini mungkin sudah sangat mengurangi kehusuan orang untuk beribadah ini. Lalu kalau bicara juga debat di masjid, bisa terjadi perdebatan juga, walaupun yang debatnya bukan calon presiden atau peserta pemilu. Debat ini terkadang calon-calon konstituen yang debat di masjid ini yang menimbulkan ketidaknyamanan di masjid. Nah, inilah yang menimbulkan latar belakang bahwa kampanye di masjid secara politik praktis itu dilarang. Artinya kita mengambil lebih pada condong manfaatnya dibanding kemudaratan. Kemungkinan mudaratnya lebih banyak bisa jadi ini. Karena ada kaidah usul fiqh darul mafasid muqaddam al ilmu sholih. Artinya ketika kita akan mengambil manfaat, ternyata juga ada juga yang mudaratnya. Yang mudarat inilah yang mungkin kita hindarkan. Justru itulah adanya substansi di undang-undang pemilu itu untuk tidak memperkenankan masjid sebagai tempat berkampanye. Baik. Itu yang penting kita pertegas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini perbincangan yang menarik, Pak Buhori dan Pak Beni ya. Banyak pendengar juga ini dengan berbagai macam pendapatnya, yang tentunya ini semoga saja nantinya menghasilkan pemilu yang kita harapkan, yang sesuai kita harapkan. Baik, Pak Beni, Pak Buhori, terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama El Sinta. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.